Nirina Zubir dan Gading Martin tak pernah terang-terangan berkata jujur bahwa mereka berpacaran. Namun gambar lebih lantang berbicara. Nirina dan Gading kerap terlihat berduaan dan dari gerak-gerik mereka pun jelas terbaca kalau mereka bukan sekedar teman biasa. Kedekatan dua sejoli ini tampaknya tidak bertahan lama. Menurut kabar, Nirina dan Gading sudah putus sejak sebulan lalu. Tentang apa nih? Ini kesempatan bisa ngadain respon ini dan biar bareng-bareng juga tahu semua gitu. Cobaan yang kini dihadapi Taufik Hidayat pasti jauh lebih berat ketimbang tantangan dari lawan-lawannya di lapangan bulu tangkis. Sebagai atlet, Taufik sudah membuktikan dirinya sebagai pahlawan olahraga. Sebagai manusia, Taufik kini sedang dicoba dengan cobaan yang maha hebat. Ada seorang bocah yang sekilas wajahnya sangat mirip dengan dia. Kemiripan itu semakin terlihat jika Excel disandingkan dengan foto masa kecil Taufik. Sedang bertanya, siapa bapaknya? Kemiripan yang hanya kebetulan belaka atau karena faktor genetik? Banyak kok yang mirip kayak saya. Aku udah ngelihat gelagat dia ya. Dia suka raket, main pakai kok gitu. Umur setahun dia udah minta raket. Ini cuma minta surat pengakuan itu aja. Terus sampai sekarang aku masih bisa membesarkan anaknya tanpa dari dia. Pemirsa, semalam Parvi menggelar pertemuan yang membahas tentang siapa-siapa saja yang akan duduk sebagai pengurus Parvi. Ajima Said dan Inneke Koesherawati antara lain yang disebut-sebut sebagai calon para pengurus Parvi. Kemarin juga diselenggarakan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional. Tidak ketinggalan para artis ikut berpartisipasi sebagai wujud kepedulian mereka. Nah pemirsa, kita simak dulu liputan dari Bundaran Hotel Indonesia. Tanggal 26 Juni kemarin peringatan Hari Anti Narkoba Internasional digelar di Bundaran HI. Pihak penyelenggara Yayasan Cinta Anak Bangsa menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk selebritis untuk berkumpul dan membagikan brosur anti narkoba kepada setiap pengendara kendaraan yang lewat, termasuk juga pasangan selebriti Dewi Rezer dan Marcelino Lefran. Kita sangat concern dengan anak kecil karena mereka kan calon pengganti generasi yang ada sekarang kan. Jadi generasi tua itu harus diganti. Kalau yang digantinya dengan yang pakai narkoba ya negara ini Nggak beres-beres ya. parah. Hari Anti Narkoba Internasional 2006 menyoroti persoalan narkoba di kalangan anak-anak. Selama ini masalah anak-anak dan narkoba kurang tersentuh hingga pemakaian narkoba di kalangan anak-anak mengalami peningkatan drastis. Dalam 4 tahun terakhir jumlah anak-anak sekolah yang berani coba-coba pakai narkoba 2002 hanya 8%, 2006 tuh sampai 11%. Jadi ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan, sangat signifikan di level anak-anak sekolah. Maka sekarang program pencegahan itu masuknya ke dalam dunia sekolah. Selain bagi-bagi brosur, penyelenggara juga menghimbau para pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan atau light on dari jam 10 sampai 14 waktu setempat. Sebuah gerakan moral yang menandakan masyarakat menunjukkan kepeduliannya terhadap isu narkoba. Bagaimana tanggapan artis remaja Natasha dan Giovanni tentang acara ini? Kalau bisa jangan di sini juga, kita kumpulin semua, mungkin di mana Istora kali ya, dikumpulin semua anak-anak remaja. Kita kasih penyuluhan tentang narkoba, lebih fun gitu. Jadi nggak kayak seminar gitu, tapi lebih fun. Yang penting mereka ngerti dan mereka semua jauh dari narkoba. Elemen tentu sadar bahwa anak band selalu diidentikan sebagai pengguna narkoba. Jadi buat kita, gimana kita bisa kasih teladan gitu loh bahwa kita bisa berkarya tanpa drugs. Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi pimpinan Yeni Rahman kemarin menggelar pertemuan yang membahas seputar pemilihan anggota kepengurusan Parvi. Rencananya Ajima Said dan Inneke Koesherawati bersedia duduk sebagai pengurus. Namun nyatanya Aji maupun Inneke tidak tampak dalam pertemuan semalam.
Padahal sebagai ketua umum, Yeni Rahman mengharapkan masukan dan pandangan para artis muda agar perfilman Nusantara semakin unjuk gigi di dalam maupun di luar negeri. Coba sekarang kita sama-sama bergandengan tangan, kembali membuka diri, kembali yang lebih merendah diri ya, bahwa keterpurukan film gak terlepas juga daripada kesalahan kita semuanya. Nah saatnya lah sekarang kita saling bergandengan tangan untuk sama-sama bisa mengembalikan kebangkitan film nasional. Kebetulan di sana kami juga berjumpa dengan Ray Sahetapi. Kami lantas menanyakannya soal perasaannya dalam waktu dekat akan menjadi seorang kakek. Tentu Ray merasa deg-degan dalam menyambut kelahiran cucu pertamanya itu. Enggak, itu bagian dari karunia Allah kok. Kita harus mensyukuri dan nggak boleh deg-degan. Kita terima harus. Bulan depan. Dan saya bahagia, saya menunggu ini. Terima kasih Mbak. Pemirsa, Tommy Kurniawan sedang sibuk berlatih bermain gitar. Tapi kegiatan baru Tommy ini tidak berhubungan dengan perannya di sinetron loh pemirsa. Tommy tengah menekuni dunia musik setelah ia membentuk sebuah band. Bukan tidak mungkin Tommy akan semakin dipuja para penggemarnya, terutama kaum hawa. Dengan daya tariknya, kabarnya Tommy sudah menggait seorang gadis bernama Didi. Nah ini terlihat dari rekaman ciuman mesra Tommy dan Didi yang beredar di telepon seluler. Diakah pacar Tommy? Kita simak jawaban Tommy Kurniawan berikut ini. Nirina Zubir dan Gading Marten tak pernah terang-terangan berkata jujur bahwa mereka berpacaran. Namun gambar lebih lantang berbicara. Nirina dan Gading kerap terlihat berduaan dan dari gerak-gerik mereka pun jelas terbaca kalau mereka bukan sekedar teman biasa. Kedekatan dua sejoli ini tampaknya tidak bertahan lama. Menurut kabar, Nirina dan Gading sudah putus sejak sebulan lalu. Tentang apa nih? Halo. Halo. Yang penting ya. Apa nih? Nggak ngomong dulu dong tentang apa, kalau nggak saya udah janji, aku udah janji. Bentar aja. Nggak ada yang ngomong. bentar aja. Bentar Gading sayang. Bentar dong. Bener udah putus nak. Ini kejepit ya. Itu pokoknya. Bener itu udah putus nak. Udah nggak cepet. Sorry. Klarifikasi nak. Udah nggak. Mas, boleh tolong nggak Mas? Aku pengen pulang. Sebentar aja. Bener nak udah putus nak. Nanti tangannya kena. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Udah nggak cepet. Nah udah. Cinta kan nggak bisa dipaksain gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak berhasil ya life goes on gitu. Jadi lu harus maju lagi gitu. Jadi nggak cocok sama yang satu ya lu cari lagi aja gitu. Kan masih muda. Mumpung masih muda, pemain sinetron Tommy Kurniawan mencoba peruntungannya di bidang musik. Tommy dan teman-temannya yang tergabung dalam sebuah sinetron sudah membentuk grup band bernama Hercules. Dengan memilih nama itu, Tommy dan teman-temannya sepertinya ingin membuktikan bahwa band mereka mampu bersaing sehat di kancah musik Indonesia. Ya, saya pengen menghibur masyarakat aja, terutama ya karena saya merasa saya masih bergerak di bidang entertainment dan nggak ada salahnya kan di luar negeri pun banyak pemain film nyanyi, penyanyi jadi pemain film dan lain sebagainya. Menjadi pemain sinetron saja Tommy sudah memiliki fans setia yang kebanyakan kaum hawa. Apalagi jika nanti Tommy eksis sebagai pemain band. Para remaja putri pasti banyak yang mengidolakannya. Lelaki mana yang menolak dipuji-puji oleh gadis-gadis cantik? Tak terkecuali Tommy yang masih bujangan ini. Status singlenya kini dipertanyakan setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan kemesraan Tommy bersama seorang gadis. Kabarnya gadis yang berciuman mesra dengan Tommy ini bernama Didi. Apakah ia kekasih Tommy yang kabarnya menetap di Cirebon? Lantas bagaimana gambar mereka berciuman mesra bisa terekspos bebas melalui telepon seluler? Gimana komentarnya? Ya klarifikasi aja. Tommy tak mampu berkomentar. Kami kemudian mendapatkan keterangan dari sahabat karibnya Adi Firansyah tentang gambar mesra Tommy dan Didi itu. Adi mengaku dia maupun Tommy sama-sama tak percaya begitu mendengar gosip tersebut. Lihat sih belum ya, belum pernah, cuman di luaran udah pada ngomong nih gosipan tentang Tommy ciuman sama Didi. Nggak, dia langsung nanya Tommy, itu gosip bener apa enggak Tom? So kalau Tommy enggak. Yang bener lo bro, gitu gue bilang kan. Gue nggak tahu itu kayaknya gue nggak ada kayak gitu-gituan deh. Dia bilang gitu katanya.
Bila Tommy dan Didi bertingkah mesra seperti ini, apakah itu tandanya mereka adalah sepasang kekasih? Nggak tahu bener dia jadian apa enggak. Yang jelas waktu itu sempat yang berapa tahun, 2 tahun belakang itu pernah dia jalan bareng. Pokoknya Didi tuh jalan bareng-bareng terus gitu. Ada terus.